adik-adik sebelum mulai ibadah hari ini, adik-adik harus mandi dulu, harus pakai pakaian rapi dulu, biar semangat memuji nama Tuhan. Nah, untuk lagu pertama, kita nyanyiin lagu Mari Kita Bersukaria. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalaanmu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi Dia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tak bermula dan tak berakhir, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjanjikan bagi kami pengampunan dosa, pembenaran dan kehidupan kekal. Kasihanilah kami, ingatkan dan bimbinglah kami melalui Roh-Mu, agar kami senantiasa memohon pertolongan daripada-Mu bila mana kami jatuh ke dalam pencobaan. Kuatkanlah hati kami agar tetap yakin akan firman dan janji-Mu, hingga kami sampai pada kebahagiaan kekal yang disediakan oleh anak-Mu Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Shalom. Masih pada semangat memuji nama Tuhan? Semangat. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan semangat. Kita angkat satu pujian kita, Jalan Serta Yesus. Adik-adik, sebelum mulai firman pada hari ini, adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Nah, untuk mulai firman, kita angkat satu pujian, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Bikin tak? Doa tiap hari kau
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Nah, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online HKI Kalisari. Tapi sebelum kita dengar firman, kita mau berdoa dulu. Adik-adik kelas besar semuanya, sikap berdoa, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami hadir di hadirat-Mu Tuhan, untuk kembali melaksanakan ibadah Sekolah Minggu HKI Kalisari Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati adik-adik kami di rumah masing-masing untuk mau membuka Alkitab, membaca firman, dan bisa melakukan firman itu dalam kehidupan adik-adik semua sendiri Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan, untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik Tuhan. Terima kasih untuk segala satunya, dan jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya ataupun roh-roh jahat yang mengganggu dalam ibadah sekolah minggu online adik-adik kami di rumah Tuhan, sehingga adik-adik kami bisa beribadah dengan baik dan tenang di rumah. Terima kasih untuk segala satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Dan alat tulis, untuk kelas besar wajib alat tulis ya. Sekarang kita mau baca firman dari Perjanjian Lama dari kitab Zefanya. Adik-adik tahu kitab Zefanya? Zefanya ada di Perjanjian Lama ya. Coba kita buka di Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17. Adik-adik baca dari rumah, kakak baca juga dari rumah sendiri ya. Kakak bacakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Satu ayat doang, singkat ya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya. Besok itu, hari Senin itu tanggal berapa? Sekarang tanggal 16. Sekarang tanggal 16. Berarti besok tanggal 17. Tanggal 17 udah pasti adik-adik kelas besar tahu ya. Hari apakah itu? Ya, benar. Tanggal 17 Agustus sudah pasti hari kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya itu tema kita minggu ini adalah kemerdekaan Republik Indonesia atau kemerdekaan RI. Diingat ya, kemerdekaan RI. Nah, tadi kitabnya diambil dari kitab Zefanya. Sebelumnya kakak mau tanya, ada yang tahu nggak siapakah Zefanya itu? Ada yang tahu apakah Zefanya teman sekolahnya si Abel, teman sekolahnya si Michael, atau tetangganya si Martin? Bukan ya, bukan Zefanya yang adik-adik kenal. Zefanya itu adalah seorang nabi. Nabi, ya, seperti Nabi Musa, seperti Nabi siapa lagi? Yunus dan lain-lain. Tapi Zefanya ini adalah nabi di masa pemerintahan Raja Yosia. Dia itu tugasnya untuk memberitakan firman Allah atau nubuatan Allah kepada bangsa Yehuda. Adik-adik ingat ya, Zefanya itu nabi yang ditugaskan Allah untuk memberitakan Injil atau nubuat kepada bangsa Yehuda di masa pemerintahan Raja Yosia gitu. Nah, kenapa harus bangsa Yehuda? Adik-adik tahu nggak? Nah, kakak jelasin ya. Karena pada masa itu bangsa Yehuda suka menyembah Allah lain. Mereka kurang percaya sama Tuhan Allah. Oleh karena itu, datanglah Nabi Zefanya. Nabi Zefanya itu tugasnya untuk memberitakan kepada bangsa Yehuda, hai bangsa Yehuda, bertobatlah kalian, karena kalau nggak tobat Tuhan Allah akan murka. Kalau Tuhan Allah murka gimana? Bisa-bisa melenyapkan bangsa kalian gitu. Oleh karena itu Nabi Zefanya ini datang untuk memperingatkan bangsa Yehuda bahwa ayo dong segera tobat. Bangsa Yehuda mau jadi bangsa yang merdeka nggak gitu. Seperti Indonesia zaman dulu.
zaman dulu kan dijajah nih. Dijajah zaman dulu tuh sebelum Indonesia merdeka, adik-adik sudah pasti tahu ya. Ada namanya kerja paksa atau romusa. Bahkan anak-anak sebesar adik-adik sudah disuruh bekerja. Tapi berkat pahlawan kita di masa lalu, itu kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Dan tentunya juga berkat dari Tuhan Allah. Nah, makanya kurang lebih sama sih seperti bangsa Yehuda. Jadi si Nabi Jefanya bilang kepada bangsa Yehuda, mau menderita nggak? Kalau tidak, kalau mau hidupnya damai, mau setiap hari bersorak-sorai, ayo mari bertobatlah kepada Tuhan Allah, kayak gitu. Nah, makanya, tapi ada satu hal lagi, ketika Nabi Jefanya bernubuat atau bilang kepada bangsa Yehuda, itu Nabi Jefanya juga bilang juga kepada bangsa Yehuda bahwa hai bangsa Yehuda, kalau kalian taat sama Allah, kalau kalian mau mendengarkan firman Allah, kalian akan mendapatkan bagian dalam kerjaan surga. Seperti kita anak-anak Tuhan, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kalau kita jadi anak yang baik, pasti kita juga akan disayang sama Tuhan Allah, Tuhan Yesus gitu. Oleh karena itu, kita juga di sini sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka, kita harus menjadi rakyat yang baik-baik supaya kita tidak mendatangkan murka Allah. Kita nggak mau kan bangsa kita balik lagi ke masa penjajahan, masa-masa bangsa romusa atau kerja paksa, tanam paksa. Tidak mau ya. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan berkat yang sudah Tuhan kasih, kemerdekaan yang sudah Tuhan kasih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi gitu. Nah, karena ini temanya kemerdekaan, kakak mau tanya, kelas besar pasti sudah belajar IPS kan? Kakak mau tanya, pahlawan apa saja yang adik-adik ketahui? Kalau kakak taunya Raden Ajeng Kartini, atau Cut Nyak-Dien, atau Jenderal Sudirman, dan lain-lain. Nah, nanti kakak akan kasih tugas, tapi tugasnya kakak lisan. Tahu lisan? Ya, kakak akan ngomong langsung, adik-adik harus denger-dengerin. Jadi di videonya jangan di skip atau dipercepat, nanti tugasnya tidak tahu, oke? Nah, adik-adik, tadi kakak sudah jelaskan sejarah tentang bangsa Yehuda dan Nabi Jefanya. Nah, kakak sini mau memberikan kesimpulan kepada firman kita tadi. Kesimpulannya yaitu kita harus mensyukuri berkat yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Salah satunya adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena dengan kemerdekaan yang sudah Tuhan kita kasih, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa menjadi anak Tuhan yang merdeka. Merdeka dalam artian kita bisa mengekspresikan atau menunjukkan bakat-bakat kita. Dan juga kita juga bisa mensyukuri berkat Tuhan tersebut dengan cara menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Nah, adik-adik juga harus paham bahwa tanpa adanya berkat dari Tuhan, bahwa tanpa anugerah dari Tuhan Allah, bangsa kita tidak akan bisa merdeka atau tidak akan bisa makmur seperti sekarang. Adik-adik harus ingat bahwa memang bangsa Indonesia merdeka karena pahlawan-pahlawan seperti yang Cut Nyak-Dien, Jenderal Sudirman, Raden Ajeng Kartini, dan lain-lain. Tapi kita juga harus ingat bahwa satu-satunya pahlawan di hidup kita di dunia ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah pahlawan dalam bangsa kita, bagi bangsa kita, pahlawan bagi keluarga kita, pahlawan bagi orang-orang yang kita sayangi. Jelas, dan satu lagi yang paling pasti adalah pahlawan bagi diri kita sendiri. Nah, adik-adik jadi harus mengandalkan Tuhan dalam hidup adik-adik sendiri, dalam hidup adik-adik, setiap kehidupan adik-adik, supaya Tuhan juga bisa memberikan berkat berlebih lagi
kepada adik-adik. Jadi intinya adalah andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang adik-adik lakukan, maka adik-adik akan menjadi bangsa yang merdeka selama-lamanya, menjadi anak yang merdeka selama-lamanya, bisa menunjukkan bakat dan kemampuan adik-adik tanpa perlu ragu-ragu, tanpa perlu takut-takut, karena adik-adik adalah anak Tuhan dan garam dan terang dunia dimanapun adik-adik berada. Oke, sekarang waktunya tugas. Sudah siapkan alat tulis, pensil? Kakak tunggu ya. Alat tulis dan pensilnya disiapkan karena kakak akan memberikan tugas untuk adik-adik. Harus didengarkan. Oke, sudah. Tugas nomor 1. Dengar baik-baik ya. Nomor 1 tugasnya adalah, siapakah Zevanya, atau tokoh yang tadi kakak sebutin ya. Siapakah Zevanya? Adik-adik harus jelaskan Zevanya itu siapa dan tugasnya di mana, di bangsa siapa gitu. Oke? Pertanyaan nomor 2, sebutkan minimal 3 pahlawan nasional Indonesia yang adik-adik ketahui atau adik-adik favoritkan ya, atau kesukaan adik-adik. Kelas besar kan sudah mengerti pelajaran sejarah, jadi coba kakak mau tahu, sebutkan minimal 3 pahlawan, nama pahlawan yang adik-adik ketahui atau adik-adik sukai. Nah, sudah ingat? Sekarang pertanyaan nomor 3. Nomor 3 itu, sebutkan minimal 3 lagu nasional kesukaan adik-adik. Lagu nasional ya, bukan lagu daerah. Kalau lagu daerah itu lagu yang berbahasa daerah. Kalau nasional itu lagu yang berbau tentang negara kita Indonesia. Minimal 3 ya lagu kesukaan. Adik-adik harus tahu, harus hafal lagu nasional Indonesia supaya bisa mengingat sejarah kita. Oke? Sekarang pertanyaan nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya, coba jelaskan mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik jelaskan pakai bahasa adik-adik sendiri ya. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kenapa kalau mau ujian kita harus berdoa? Kenapa kalau mau sembuh kita harus berdoa? Kenapa kalau lagi kesusahan kita harus meminta tolong kepada Tuhan? Itu namanya mengandalkan Tuhan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Supaya apa? Coba adik-adik jelaskan ya, pakai bahasa adik-adik sendiri. Oke? Sekarang pertanyaan nomor 5. Coba adik-adik gambarkan atau lukiskan di buku gambar boleh, atau kalau nggak punya buku gambar di kertas biasa boleh. Adik-adik coba lukis bendera Indonesia secantik mungkin, diwarnain tentunya bendera Indonesia, terus dikasih judul atasnya kemerdekaan RI ke berapa yuk? Kakak mau tes, adik-adik tahu nggak? Ditulis judulnya atasnya ya, kemerdekaan RI ke, misalnya ke 100 misalnya ya, tapi bukan ke 100 Indonesia, besok tuh bukan ke 100. Adik-adik tulis di atas judulnya kemerdekaan RI ke berapa, terus bawahnya baru bendera yang adik-adik lukis. Boleh bendera di tiang, boleh bendera lagi berkibar, boleh ada orangnya, terserah, pokoknya ada benderanya. Terus bawah bendera adik-adik tulis Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Oke? Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Nah, sudah itu adik-adik boleh hias, boleh dikasih awan-awan, boleh diwarnain dasarnya, boleh, pokoknya secantik mungkin, seindah mungkin, sekeren mungkin. Tapi warnanya nggak, warna benderanya harus warna bendera Indonesia ya, jangan bendera yang lain. Terus tugas ini untuk yang pertanyaan nomor 1-4, adik-adik tulis di buku sekolah minggu, terus dikasih nama dan difoto, dikirim ke grup WhatsApp sekolah minggu ya. Terus gambarnya juga dikasih nama, difoto juga. Nah, tugasnya paling lama dikumpulin hari Minggu sekarang nih, paling lama pukul 5 sore. Jadi kita aja kebaktian biasa cuma sampai jam 12 kan. Nah, ini tugasnya kakak kasih sampai jam 5 sore. Jadi lebih dari jam 5 sore kakak nggak bisa masukin
gambarnya ya, karena kakak akan bikin gabungan gambar tugas adik-adik semuanya. Yang lebih dari jam 5 sore kakak nggak bisa masukin, jadi harus segera dikumpulin, oke? Nah, kita sudah dengar firman, semoga firmannya tadi adik-adik bisa mengerti dan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sendiri. Sekarang kita waktunya berdoa. Sekarang boleh ditutup Alkitab dan buku tulisnya. Kita mau berdoa. Sikap berdoanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami kasihi, kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat kemerdekaan yang Kau berikan kepada negara kami Tuhan Yesus. Sampai hari ini Engkau masih memberikan kemerdekaan itu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan Tuhan. Dan kiranya kami bisa menjadi rakyat Indonesia, bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih berbakti lagi Tuhan Yesus, bisa menjadi anak-anak Tuhan, garam dan terang dunia bagi negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami, biarlah negara ini bisa menjadi negara yang semakin makmur, rakyatnya semakin sejahtera dan semakin terberkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau mau memusnahkan virus-virus yang ada dalam negara kami ini Tuhan Yesus, terutama virus corona yang sudah memisahkan kami berbulan-bulan lamanya Tuhan Yesus, yang membuat kami harus berdiam diri di rumah, bersekolah di rumah, bersekolah minggu di rumah Tuhan Yesus. Izinkan kami untuk kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus Tuhan, berkumpul bersama teman-teman kami yang lain, saudara seiman kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga mau mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Inilah doa sederhana kami, kiranya Engkau menerimanya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya. Adik-adik, tadi kita udah dengar firman. Kira-kira temanya tentang apa sih adik-adik firmannya? Ya benar, temanya tentang kemerdekaan. Nah, pas banget kan besok itu tanggal 17 Agustus. 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan. Nah, sekarang kita angkat satu pujian kita, lalu ulaskan Kristus. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Tuhan, berkatilah firman kami. Semoga firman kami menjadi berkat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah teman-teman saya, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua kami semua. Berilah kesehatan dan rezeki. Tuhan, berkatilah Indonesia. Semoga Indonesia turut dengan rencana-Mu. Tuhan, berkatilah kami dengan aktivitas selanjutnya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sekarang udah di ujung ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian kita, lalu terima kasih Tuhan. Terima
menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa